Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi kita semua, jumpa lagi dengan saya Fusan di channel Ruang Tutor ini. Ya, jadi pada video yang ketiga ini ya, tentang semua untuk pembahasan UM UGM tahun ini. Nah, di sini saya akan membahas secara khusus soal-soal yang berkaitan dengan materi suku banyak ya. Karena menurut informasi yang beredar bahwa suku banyak ini ada beberapa yang muncul di soal UM UGM tahun lalu. Baik, kita langsung saja ya masuk ke soal yang pertama. Ya, jadi ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya ya. Sekarang kita sudah sampai di soal nomor 9. Diperhatikan, suku banyak Px dibagi dengan X kuadrat kurang X kurang 2 mempunyai hasil bagi Qx dan sisa X tambah 2. Jika Qx dibagi dengan X tambah 2 mempunyai sisa 3, maka Px dibagi dengan X kuadrat ditambah 3X tambah 2 adalah berapa? Nah, langkah yang pertama teman-teman, ini kita harus faktorkan dulu ya. Faktornya X tambah 1 dengan X kurang 2. Bisa ya? Kemudian kalau ini faktornya adalah X tambah 1 dengan X tambah 2. Nah, bentuk ini itu teman, ini bisa dituliskan Px sama dengan, ya, di sini X tambah X kuadrat kurang X kurang 2 faktornya ini ya, dituliskan X tambah 1 X kurang 2 dikali dengan pembaginya ya, hasilnya maksud saya, Qx ditambah dengan sisanya. Sisanya adalah X tambah 2. Bisa ya? Kemudian yang di sini, Qx dibagi X tambah 2 sisanya 3, berarti bisa dituliskan Qx dibagi dengan X tambah 2, ya, ini sisa 3. Bisa dituliskan seperti ini, Q dalam kurung minus 2 sama dengan 3. Kenapa bisa? Karena kalau pembagi X tambah 2 itu, kalau pembagi itu sama dengan nilai, sementara sisa sama saja dengan hasil gitu ya. Nah, Px dibagi dengan ini berarti Px sama dengan, bisa dituliskan seperti ini, X tambah 1 ya, X tambah 2 ditambah dengan, ya, sisanya berapa teman-teman? Ini sisanya kita misalkan saja dengan AX ditambah dengan B. Nah, sekarang kita mulai obok-obok ya. Ini sama dengan minus 1, ini sama dengan minus 2. Kita masukkan dulu satu-satu di sini, kita akan dapatkan untuk X-nya min 1 berarti minus A ditambah B. Terus kalau misalkan X-nya minus 2 berarti minus 2A ditambah dengan B. Bisa ya? Nah, sekarang min 1 ini kita masukkan ke Px yang di atas. Jadi untuk X sama dengan min 1 berarti min 1 tambah 1 kan 0 ya. 0 dikali min 1 kurang 2 itu minus 3. Kemudian dikali Q dalam kurung min 1 ditambah dengan min 1 tambah 2, yaitu 1. Oke? Nah, ini kan 0 ya, karena ada pengalinya 0, ini 0, 0 tambah 1, 1. Sementara tadi ini kalau min 1 jadinya adalah minus A tambah B. Jadi, minus A tambah B sama dengan 1. Ini kita simpan dulu ya, anggap saja persamaan pertama. Nah, sekarang untuk X sama dengan minus 2. Kita masukkan ke sini. Minus 2 tambah 1 itu min 1. Kemudian minus 2 kurang 2 itu minus 4. Dikali Q minus 2 ditambah dengan minus 2 tambah 2, 0. Nah, ini minus 1 kali minus 4, 4. Q minus 2 ada nilainya tadi, 3. Ya, berarti 4 dikali dengan 3 ini 0, abaikan saja. Nah, kalau min 2 tadi itu adalah minus 2A tambah B. Berarti kita dapatkan satu persamaan lagi, minus 2A ditambah dengan B sama dengan 12. Nah, persamaan 1 dengan 2 ini kita eliminasi. Di sini kita tulis ya. Minus A ditambah dengan B sama dengan 1. Kemudian minus 2A ditambah dengan B sama dengan 12. Kita bisa langsung perkurangkan ini karena sudah ada yang sama ya. Ini habis. Kemudian minus A dikurang minus 2A jadinya A. Bisa ya? Kemudian 1 dikurang 12 min 11. Berarti A-nya min 11. Ini ya kemungkinannya benar. Ini min 10, ini salah, ini salah, ini salah. Kenapa? Karena kan akan dikembalikan ke sini teman-teman ya. Nah, untuk cari B-nya kita masukkan ke sini. Ganti A-nya min 11. Jadinya min A ini min 11 ya, berarti jadi positif. 11 ditambah B sama dengan 1.
Jadi B sama dengan 1 kurang 11 itu min 10. Jadi sisanya adalah dikembalikan ke sini, A-nya min 11X, B-nya min 10, jawabannya alfa. Paham tidak ya teman-teman? Ya semoga bisa dipahami ya, kalau misalkan belum paham bisa diputar ulang karena yang kita jelaskan ini sudah cukup detail. Oke, nomor 10 teman, saya persilakan teman-teman semua untuk mencoba memahami dulu soalnya ya. Setelah itu kemudian kita bahas. Silakan. Ya, oke, waktu habis ya untuk nomor 10 ini saya kira cukup mudah ya soalnya teman-teman. Diketahui polinomial fx habis dibagi x kurang 1 berarti sisanya tidak ada ya. Ini bisa dituliskan bahwa fx sama dengan x kurang 1 pembaginya x kurang 1. Hasilnya katakanlah Qx, kita langsung simbolkan Qx untuk hasil. Ditambah dengan 0 ya, ditambah dengan 0 karena sisanya tidak ada. Kalau habis dibagi berarti sisanya 0. Nah, kalau dibagi X kurang 1 bersisa A kuadrat. Nah, ini dibagi, berarti bisa dituliskan X kurang 1 dikali dengan Qx ditambah dengan A kuadrat. Bisa ya? Nah, sekarang coba kita perhatikan limit yang ini. Limit X menuju 1, fx sama dengan per X kurang 1 sama dengan 2A kurang 1. Nah, coba kita masukkan satu-satu ya teman-teman, karena ada dua kemungkinannya fx di sini. Untuk yang pertama, berarti limit X menuju 1, fx-nya diganti dengan yang di atas dulu ya. X kurang 1 dikali Qx tambah 0, abaikan, per X kurang 1, berarti ini bisa dicoret manja, ganti X-nya dengan 1, berarti jadinya Q1. Bisa ya? Nah, kemudian bentuk yang kedua, limit X menuju 1, ganti untuk yang di sini ya. X kurang 1 dikali dengan Qx ditambah dengan A kuadrat per ya X kurang 1 sama dengan, nah ini jadinya ini dicoret ya. Ganti Qx-nya dengan 1 berarti Q1 ditambah dengan A kuadrat. Ini faktor yang sama, ini kita bisa abaikan saja ya. Jadinya tinggal A kuadrat. Nah, sementara kan diketahui hasilnya adalah 2A kurang 1. Jadinya A kuadrat sama dengan 2A kurang 1. Ya, ini kita rencananya kita mau faktorkan ya. Kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi A kuadrat dikurang 2A ditambah 1 sama dengan 0. Berarti faktornya A kurang 1. Ya, A kurang 1 sama dengan 0. Dari sini berarti kita peroleh A sama dengan 1. Jawabannya delta. Ya, bisa ya teman-teman? Next nomor 11 silakan. Ya, nomor 11 saya rasa cukup mudah juga ya. Coba jika Px sama dengan X pangkat 5 tambah X pangkat 4 tambah X kuadrat tambah Bx tambah 2 dibagi dengan X pangkat 3 tambah X kuadrat kurang X kurang 2 memberikan sisa Rx sama dengan X kuadrat kurang 3X tambah 4. Maka A tambah B, kita tuliskan dulu seperti ini ya, sama dengan soal nomor 9 tadi, bentuknya seperti ini. Px sama dengan Hx, ya, dikali dengan Qx, hasilnya ya gitu ya, ditambah dengan sisanya. Sisanya kebetulan disimbolkan dengan Rx ya. Nah, sekarang ini kita faktorkan ya. Sementara ini pembaginya ya. Kita nggak usah faktorkan ini teman-teman. Karena kalau difaktorkan ini agak panjang ya. Karena kan yang difaktorkan adalah pembaginya. Nah, caranya begini, triknya itu kita ambil faktor dari nilai konstanta ini. Ya, jadi saya ulangi, bisa selain dengan cara memfaktorkan pembaginya itu, untuk triknya juga cara yang lain adalah kita ambil faktor dari konstanta pembaginya ini. Faktornya untuk 2 ini kurang lebih, ya bukan kurang lebih maksud saya, yaitu 1 dengan 2. Ya, faktornya kan plus minus 1 atau plus minus 2. Nah, katakanlah kita ambil untuk 1 saja ya, yang mudah dihitung. Kita masukkan ke Px-nya. Berarti 1 pangkat 5, 1 langsung saja ya. X-nya diganti 1 berarti 1 pangkat 4, 1 kali AA ditambah dengan 1 ditambah dengan B kali 1B
ditambah dengan 2 sama dengan X-nya ini juga kita ganti X-nya dengan 1. 1 tambah 2 dikurang 1 kurang 2 ya, karena kan tidak berpengaruh kalau 1. Ditambah dengan dikali QX ya, QX-nya ini, ya ditulis saja ya, ditambah dengan sisanya yang ini, kita ganti X-nya dengan 1, 1 kuadrat, 1 dikurang 3 tambah 4. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan baik-baik secara kekeluargaan ya. Ini 1 tambah 1, 2 tambah 2, 4. Pelan-pelan saja ya. A tambah B tambah 4 sama dengan ini 1 tambah 2, 3 kurang 1, 2 kurang 2, 0 ya. Ini jadinya 0 ya teman. 1 kurang 3, 2 tambah 4. Ya, ini minus 2 tambah 4, 2 ya. Jadinya A tambah B sama dengan pindah ruas 4 ke kanan, jadi 2 dikurang 4 itu minus 2. Jawabannya adalah alfa, karena kan yang ditanyakan A tambah B ya, sesuai dengan yang langsung ditanyakan. Ya, paham tidak teman-teman ya? Semoga bisa paham ya, kalau misalkan masih bingung, bisa ditanyakan di bagian komentar. Next, nomor terakhir ya, untuk soal suku banyak ini teman-teman, nomor 12. Oke, coba ya. Sisa pembagian X pangkat 4 tambah X pangkat 3 tambah X kuadrat kurang 8 oleh X kuadrat kurang 2X kurang 3. Nah, ini kalau bisa difaktorkan ya difaktorkan ya. Saya rasa ini mudah. X kurang 3, X tambah 1, seperti itu. Tetapi kalau misalkan mau cari faktornya ini, boleh juga ya, boleh. Tapi kalau ada yang lebih mudah seperti ini ya silakan. Nah, untuk X sama dengan 3 ini, kita masukkan ke sini ya teman-teman. Jadi untuk X sama dengan 3, kita masukkan ke persamaan suku banyaknya. X pangkat 4 berarti 3 pangkat 4 ya, banyak-banyak ini 61 tambah dengan 3 pangkat 3, 27P ditambah dengan 9Q dikurang 8. Bisa ya? Sama dengan ini dikasih masih juga di sini ya, disubstitusi. 45 dikali 3, 135 ditambah dengan 37. Nah, ini kalau kita hitung 27P ditambah dengan 9Q sama dengan 135 tambah 37, ini pindah ruas ke kanan ya, jadi minus, ini juga jadi plus, hasilnya nanti adalah 99 ya. Nah, kita sederhanakan masing-masing bagi 9 ya. Ini bagi 9 berarti jadinya 3P ditambah dengan Q sama dengan 11. Simpan dulu ya untuk pertemuan pertama. Untuk X sama dengan min 1, ini ya min 1. Ya, ganti di sini min 1 pangkat 4 berarti 1 dikurang ya. Min 1 pangkat 3 kan minus 1P. Kemudian ini tambah Q dikurang 8. Ya, bisa ya. Kemudian 45 dikali min 1 minus 45 ditambah dengan 37 ya. Oke, bisa ya. Nah, berarti kita dapat minus P tambah Q sama dengan minus 1. Oke. Nah, persamaan 1 dengan 2 ini kita eliminasi. Ya, bisa di sini ditulis ya. 3P tambah Q sama dengan 11. Ini minus P tambah Q sama dengan minus 1. Kita eliminasi Q-nya. 3P dikurang minus P ini 4P sama dengan 11 dikurang min 1, 12. Dari sini kita peroleh P sama dengan 3. P sama dengan 3 cuma Charlie. Ya, ini salah. Jadi jawabannya ini Charlie ya. Kalau kita mau cari Q-nya berarti kita tinggal substitusi ke salah satu persamaannya. Berarti ganti P-nya 3, 3 kali 3 9. Ditambah dengan Q sama dengan 11. Q sama dengan 11 kurang 9 itu dapatnya 2. Sesuai dengan yang di sini. Ya. Oke, teman-teman, saya kira untuk sementara sampai di situ dulu ya. Ini khusus pembahasan suku banyak. Teman-teman nanti boleh request seperti apa soal ataupun materi yang ingin dibahaskan. Nanti kita buatkan pembahasan ya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi di kesempatan berikutnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.